Masjid Agung Karawang adalah salah satu tempat yang penting dalam memahami dan mengenal budaya Islam. Sebagai pusat kegiatan keagamaan dan budaya Islam, masjid ini merupakan tempat yang mempromosikan nilai-nilai Islam dan melibatkan masyarakat dalam praktik ibadah serta kegiatan sosial. Ada beberapa cara di mana kita dapat mengenal budaya Islam melalui Masjid Agung Karawang. Yang pertama, melalui observasi arsitektur. Melalui penelitian arsitektur Masjid Agung Karawang, kita dapat mempelajari desain dan karakteristik bangunan masjid yang mencerminkan budaya Islam. Dengan memperhatikan elemen-elemen seperti kubah, menara, pintu, dan ornamen yang unik yang seringkali menggambarkan keindahan dan identitas seni Islam. Kemudian, dengan aktivitas ibadah, melihat dan mengamati kegiatan ibadah yang berlangsung di Masjid Agung Karawang akan memberikan gambaran tentang praktik keagamaan dalam budaya Islam. Kita dapat melihat bagaimana jamaah melakukan sholat, berinteraksi, dan melibatkan diri dalam kegiatan ibadah lainnya seperti zikir dan ceramah agama. Melalui observasi, partisipasi aktif, dan interaksi dengan komunitas muslim di Masjid Agung Karawang, Anda dapat mengenal budaya Islam secara langsung. Penting untuk menghormati dan memahami budaya ini dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan, sehingga kita dapat memperdalam pengetahuan dan toleransi antar agama. Kami mewawancarai narasumber bernama Abah Endang Suminta yang bertugas sebagai penjaga makam Syekh Kuro yang merupakan salah satu pendiri Masjid Agung Karawang. Abah Endang Suminta ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk menjaga makam dan juga sebagai pencatat kunjungan yang berkunjung ke makam Syekh Kuro. Bapak, sebelumnya nama Bapak siapa? Mana tuh? Ayo. Bapak Endang. Bapak Endang Suminta. Ini waktu wacana buana di kabupaten. Bapak berarti asli Karawang ya? Asli Karawang. Karawang cuma di kampung Merta. Mau tanya Pak, Bapak tadi, maaf ya, duduk di situ tuh sebagai apa Pak? Saya kan menunggu tamu yang datang dari Dipar kan duduk di data gitu yang datang di data dari mana. Itu kan bicara itu mendata gitu. Duanya mendata orang yang bicara. Iya. Jadi Bapak yang jaga makam. Yang jaga makam. Ya iya. Kalau dibilang di kampung kuncian lah gitu, kuncian makam. Cuma di sini jubal. Narasumber memberitahu kami mengenai sejarah melalui sebuah makalah yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Beliau menjelaskan bahwa jika ingin mengetahui sejarah dari Masjid Agung Karawang, beliau hanya memberi narasumber makalah tersebut. Selain itu, beliau memberitahu kami mengenai kebudayaan apa saja yang ada di Masjid Agung dan apa dampaknya terhadap masyarakat di kota Karawang pada awal dibentuknya Masjid Agung Karawang. Oh, SK-nya. Wah. Juru pelihara cagar budaya. Ini tidak ada ini. Nah, ini kan penjarahnya Kabupaten Karawang udah 52 itu jumlahnya dari 52 yang dijumlah. Nah ini saya nih. Salah satunya. Berarti Syekh Kuro itu sebagai pendiri masjid ini ya Pak? Ya gini ya, kalau teman-teman datang ke sini dia nanya, Pak, apa kemasyhuran Syekh Kuro? Apa keistimewaan Syekh Kuro? Amin nanya. Pak masyhurnya Syekh Kuro itu alhamdulillah kita dipegang agama Islam dan beliau mencakarakan kita dulu katanya di tanah Pulau Jawa ini kerajaan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang bernama Raden Anom Pamanarasa beragama Hindu. Nah alhamdulillah datang Syekh Kuro ke sini sampai kita dipegang agama Islam. Kalau nggak ada Syekh Kuro ke sini ada agama Islam. Dan istimewanya bukan diperangin, diiming-iming perempuan cantik suaranya enak didengar. Tadinya mau berang api nggak jadi melihat perempuan cantik, makanya kalah Pak biar menjaga gimana dia perempuan ini wajib Islam. Oh iya baik. Berarti waktu ada Syekh Kuro di sini itu ada budaya-budaya khusus nggak yang diinin sama Syekh Kuronya Pak? Ya itu kan dia beragama Islam sampai sekarang tuh. Itu termasuk ajarannya muridnya kan di Banglarang. Jadi dia bawa kebudayaan Islam. Iya, kebudayaan Islam betul. Iya udah.
Ya tadi kan kata Bapak tempat ini itu tempat untuk peziarah untuk istirahat di sini ya Pak ya? Ya ini sudah tempatnya bukan itu banyak itu ya. Duduk di sini dulu. Ya, di sini istirahat. Kira-kira itu kalau pernah rame itu kapan Pak? Malam Jumat. Malam Jumat. Ya, tiap malam Jumat. Nah, kira-kira sepengetahuan Bapak, mereka punya keyakinan apa gitu Pak? Maksudnya? Ya banyak ya namanya orang hujan yang tinggal. Benar-benar. Datang dewan-dewan juga banyak yang datang, bupati ya juga orang itu kira-kira. Narasumber juga menunjukkan kepada kami tempat pemakaman yang ada di masjid. Ini yang dinamakan makam Syekh Guru, namanya Syekh Hasanuddin, Syekh Guru Gelar, itu. Syekh Hasanuddin Gelar, itu yang baca Quran, itu yang memberi, nah itu yakin kan Syekh Guru Gelar, itu orang benar, ya keyakinan sampeannya dari yang aslinya, Syekh Guru Gelar, kalau namanya Syekh Hasanuddin bin Syekh Yusufin namanya. Nah ini sudah cerita tuh. Nah, soalnya buat Uki. Bikin sebuah tabung atau masjid. Nah, tadinya itu guru Jimat Sekuro. Untuk barang berguru di tajuk ini. Bentuknya begini, maksudnya gini. Sekarang berarti udah direnovasi ya. Tapi sama Singapura berbangsa yang tadi juga fotonya. Bupati pertama. Udah berapa kali Pak direnovasi? Sudah berapa kali? Benar menjadi kami. Jadi katanya yang beres lah itu kali itu tahun lalu bikin parkir nanti bawah. Enggak semua bupati, enggak ya ada yang enggak gitu. Tapi ada perawatan rutin dari pemerintah dari bupati sendiri. Apanya? Perawatan rutin buat Ya, ada. Ini sekarang dirasakan bukan cuma baru. Ini kan bukan dan sekarang itu lalu buat lagi yang baru lagi. Awal mulanya, Masjid Agung ini hanyalah sebuah masjid yang dipakai untuk beribadah dan menyebarkan agama Islam di Karawang. Lalu di saat para pemimpin Masjid Agung Karawang gugur, maka pemakaman pengurus dilakukan di belakang area masjid. Namun saat ini tempat pemakaman pengurus masjid telah penuh dan beliau menjelaskan bahwa tradisi itu sudah tidak dilaksanakan lagi. Setelah melakukan wawancara yang detail dengan narasumber yang terpercaya, kami menarik kesimpulan bahwa Abah Endang Suminta sebagai penjaga makam Syekh Guru berperan penting dalam melestarikan peninggalan sejarah Karawang. Dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah merupakan sumber utama untuk memahami sejarah Masjid Agung Karawang. Kami juga menanyakan harapan narasumber sebagai penjaga makam. Harapan Bapak? Ya, harapan daerah yang enggak itu jadi sampai mewahnya ramai aman gitu. Yang bakal ada Masjid Agung tambah satunya bacaan yang begini baraya katanya bapak mau pada datang ke sini nanti ya, kalau udah beres itu. Jangankan yang umat Islam, Kristen juga bakal pada datang ke sini otomatis masuk Islam. Jadi itu nggak begini Untuk perbaikan Masjid Agung dan pembangunan alun-alun di kota Karawang, ada beberapa kritik yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan. Yang pertama adalah penyediaan ruang parkir yang memadai. Saat ini kurangnya ruang parkir di daerah sekitar Masjid Agung dan alun-alun seringkali menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Perlu diperhatikan untuk menyediakan area parkir yang cukup luas dan terorganisir agar lebih baik para jamaah dan pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat parkir yang nyaman dan aman. Masjid Agung dan alun-alun harus dipelihara dengan baik agar tetap bersih, terawat, dan nyaman bagi pengunjung. Perlu adanya program perawatan rutin seperti kebersihan, perbaikan infrastruktur, dan pengecatan agar kondisi fisik bangunan tetap terjaga dan memperlihatkan penampilan yang indah. Kehadiran pedagang di sekitar teras masjid dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka, namun perlu diatur dengan bijak agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan para jamaah. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai tata letak pedagang, kebersihan, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi guna menjaga suasana yang kondusif di sekitar masjid. Alun-alun yang terletak di sekitar Masjid Agung dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka publik yang lebih ramah bagi masyarakat.
Perlu ada penambahan fasilitas seperti tempat duduk, area bermain anak, dan taman yang indah, agar alun-alun menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai dan berkumpul bagi warga Karawang. Perbaikan dan pengembangan Masjid Agung serta pembangunan alun-alun di Kota Karawang membutuhkan perhatian yang serius dan kolaborasi antara pihak berwenang, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan memperhatikan kritik-kritik ini diharapkan Masjid Agung dan alun-alun dapat menjadi tempat yang lebih baik dan nyaman bagi semua orang. Menurut kelompok kami yang meliput langsung ke Masjid Agung Karawang, bahwa Masjid Agung Karawang adalah sebuah contoh keindahan arsitektur Islam yang mempesona. Dengan desain yang elegan dan megah, masjid ini menjadikan Karawang memiliki daya tarik khusus. Dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, terletak di pusat kota, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat muslim di Karawang.